Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Insya Allah puasa kita hari ini adalah puasa yang benar-benar diterima oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia dan mulia ini, saya ingin menyampaikan materi tentang masalah mustahik zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak ibadah maliyah, ibadah dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta benda kita, yang antara aturan ibadah maliyah satu dengan lainnya itu berbeda-beda. Terkhusus ibadah maliyah yang berupa zakat. Ini ada aturan khusus yang tidak diatur di dalam ibadah maliyah lainnya seperti sedekah, infak, hibah, hadiah, wakaf, dan yang lainnya. Dalam ibadah zakat, zakat hanya bisa didistribusikan kepada orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu saja, tidak bisa didistribusikan kepada selain golongan-golongan tertentu tersebut. Berbeda dengan sedekah, dengan infak, dengan wakaf, yang ibadah-ibadah maliyah tersebut bisa didistribusikan kepada siapapun. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 8 golongan yang hanya ke-8 golongan inilah zakat boleh didistribusikan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah. Ini mayoritas para ahli tafsir menafsiri innamas shadaqat adalah zakat mal maupun zakat fitrah. Lil fuqara itu hanya boleh diberikan yang pertama kepada orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir? Orang-orang fakir adalah man laisa lahu malun wala kasbun. Orang yang tidak punya harta juga tidak punya pekerjaan. Andaikan dia punya pekerjaan, masih sangat jauh untuk bisa menutupi kebutuhan pokoknya. Contoh, ada orang punya pekerjaan, penghasilannya dalam 1 bulan katakanlah 2 juta. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, menafkahi istri dan anak-anaknya, yang dibutuhkan adalah 5 juta. Maka orang-orang yang seperti ini tergolong orang fakir yang boleh menerima zakat. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin? Orang-orang miskin adalah orang yang punya harta, yang juga punya penghasilan, tapi harta yang dimilikinya serta penghasilan yang didapatkannya ini juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau fakir kebutuhannya 5 juta, dia hanya berpenghasilan 2 juta atau bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Kalau miskin kebutuhannya 5 juta, dia hanya berpenghasilan 3 juta atau maksimal 4 juta. Masih ada kekurangan. Jadi orang-orang yang seperti ini meskipun dia punya harta, dia juga punya pekerjaan, tapi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya setiap bulannya ini masih kurang. Meskipun kurangnya tidak sama dengan fakir, ini juga tergolong orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Amil atau orang yang mengurusi zakat. Siapa amil yang berhak menerima zakat pada ayat tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa amil yang dimaksud adalah man ista'malahul imam. Orang-orang yang diberi tugas oleh pemimpin untuk mengambil zakat. Li'ahdiz zakat, untuk mengambil zakat, untuk mengurusi zakat. Kemudian liyadfa'aha ila mustahiqiha, untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi amil yang ada pada ayat tersebut adalah pengurus zakat yang memang resmi punya SK dari pemimpin setempat. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama maupun dari Basnas yang memberikan SK kepada sebagian pengurus masjid untuk ngurusi zakat, mulai dari mengumpulkan zakat, kemudian mendata orang-orang yang berhak menerima zakat, dan juga mendistribusikannya. Ini amil yang juga berhak menerima zakat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya, yang perlu dilembutkan hatinya. Siapa mereka? Orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian Islamnya masih sangat lemah,
sehingga agar Islamnya kuat, cintanya pada Islam bertambah, berhak mereka menerima harta zakat. Atau orang yang baru masuk Islam, imannya sebenarnya sudah sangat kuat, tapi dia seorang pemimpin, seorang tokoh yang ketika bertambah kuat imannya, ketika bertambah senang kepada Islam, dia bisa mempengaruhi pengikutnya yang belum masuk Islam. Ini pun juga berhak menerima zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang perlu dilembutkan dan dijinakkan hatinya. Kemudian yang keempat adalah wafir riqab, budak hamba sahaya. Zaman dulu, sekarang sudah tidak ada budak. Budak yang dimaksud adalah budak mukatab. Siapa budak mukatab? Budak yang punya perjanjian dengan tuannya, dia bisa merdeka dengan cara menebus dengan jumlah uang tertentu dan bisa diangsur. Nah, budak-budak seperti ini zaman dulu ya, sebelum perbudakan dihapus oleh PBB, ini juga boleh dan berhak menerima zakat. Kemudian selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah wal gharimina, orang-orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang, pertama hutangnya dia itu benar-benar untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, bukan untuk yang lain. Kalau ada orang yang punya hutang tapi ternyata dia berhutang untuk berpoya-poya, atau dia berhutang bukan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Sebenarnya kebutuhan pokoknya sudah tercukupi dengan penghasilannya, tapi dia ingin mencukupi kebutuhan sekundernya, atau bahkan mohon maaf ingin mencukupi kebutuhan entertainnya. Sebenarnya andaikan itu tidak dilakukan tidak masalah, dia masih tetap bisa hidup. Dia berhutang untuk itu, maka ini tidak berhak menerima zakat. Jadi orang yang punya hutang, yang berhak menerima zakat, sehingga dia bisa melunasi, minimal mengangsur hutangnya. Satu adalah mereka yang berhutang karena untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya, mulai dari sandang, pangan, dan papannya kalau orang Jawa bilang, mulai dari pakaiannya, kemudian pendidikan, biaya pendidikan anak-anaknya, tempat tinggal, dan juga makanan sehari-harinya. Ini orang yang berhutang boleh menerima zakat. Yang kedua, orang yang berhutang karena menanggung hutangnya orang lain, ini juga boleh menerima zakat. Mungkin kita punya tetangga, dia dikejar rentenir luar biasa. Kalau tidak dibayar hutangnya, rumahnya akan disita. Sementara tetangga kita ini mau menghutang kepada siapapun sudah tidak mampu. Akhirnya kita ingin menolongnya. Kita berhutang kepada orang atau kepada bank. Berhutangnya kita untuk menanggung hutang orang lain, niat membantu mereka, ini juga menjadikan sebab kita berhak menerima zakat untuk membayar hutang-hutangnya orang yang kita tanggung tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang berhutang karena untuk mendamaikan dua kelompok. Semisal ada dua kelompok yang sedang bermusuhan, yang tidak bisa didamaikan, hanya bisa didamaikan dengan memberikan sejumlah uang kepada sebagian kelompok dari dua kelompok tersebut. Kita boleh berhutang, dengan niat agar uang itu kita berikan kepada kelompok yang memaksa harus diberi uang, yang kalau tidak diberi uang dia akan terus bermusuhan, bahkan berperang dikhawatirkan. Maka kita berhutang dalam rangka mendamaikan dua kelompok, dua orang yang sedang berseteru. Ini juga termasuk mustahik zakat yang kita boleh dan berhak menerima zakat. Dan yang keempat, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk wal gharimina,
orang yang berhutang dan boleh menerima zakat, berhak menerima harta zakat adalah berhutang untuk kemaslahatan umum. Ini biasanya panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan musola, madrasah untuk kemaslahatan umum. Dia berhutang material semisal. Ini termasuk orang yang berhutang dan di saat ada pembagian zakat, dia berhak menerima zakat untuk minimal mengangsur hutang-hutang tersebut atau syukur bisa melunasinya. Ini mustahik zakat yang keberapa? Yang ke-6, orang-orang yang punya hutang. Kemudian yang ke-7, sabilillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah sabilillah dalam ayat tersebut yang mereka berhak menerima zakat. Mayoritas ulama terkhusus dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud sabilillah di situ adalah pasukan perang zaman dulu yang ikut berperang dan dia namanya tidak tercatat dalam daftar pasukan perang. Sehingga dia tidak dapat gaji, dia tidak dapat subsidi sebagaimana yang lain. Ketika perang selesai dan dimenangkan oleh pihak Islam, ada pembagian harta rampasan perang, dia juga tidak berhak menerimanya. Nah, pasukan perang yang seperti ini yang namanya tidak tercatat dalam buku pasukan perang, maka juga berhak menerima zakat. Kemudian ada yang memberikan penjelasan, sabilillah ini maknanya sangat luas. Kalau kita menukil sebuah keterangan ya di dalam kitab Tafsir Al-Munir, di sana dinukilkan sebuah perkataannya Imam Qofal, atau Imam Qofal menukil perkataannya para ulama bahwa arti sabilillah itu adalah semua sektor kebaikan. Sehingga di sana dimasukkan sabilillah para guru, para mubalek, para ustadz yang memang tidak punya gaji tetap dari pemerintah. Yang mohon maaf rezeki mereka terkadang ya dari hasil mereka menyampaikan ilmu-ilmunya Allah. Ini bisa masuk dalam kategori sabilillah oleh sebagian ulama. Dan yang terakhir adalah wabnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanannya bukan untuk maksiat dan memang bekal untuk melanjutkan perjalanannya sudah habis. Andai kan ada orang yang mungkin saat ada pembagian zakat di satu daerah, ada orang musafir yang sedang lewat dan dia kehabisan bekal, lalu perjalanannya juga bukan perjalanan maksiat, mereka juga berhak menerima zakat. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah tentang mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekali lagi, zakat ini beda dengan ibadah maliyah yang lain. Zakat harus ditasarrufkan, harus didistribusikan kepada golongan tertentu, tidak boleh kepada selainnya. Nah, golongan tertentu itulah yang tadi saya jelaskan, dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang oleh para ulama masyhur disebut dengan al-asnafus tsamaniyah, 8 golongan yang boleh dan berhak menerima zakat. Sekali lagi, selain ke-8 golongan ini, sungguh haram harta zakat baginya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar, sehingga saat kita nanti berzakat, benar-benar sesuai tuntunan syariat. Zakat kita tidak salah orang. Zakat kita benar-benar kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus
ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صلوا سنة الطروي ركعتين